Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel JDK di Ultimate Game and Info. Oke, sudah lama kita tidak membahas mengenai info update Ultraman ya. Dan untuk video kali ini baru sempat ku bikin, yang dimana kan akhir ini gue agak sibuk ya dalam belajar bahasa Jepang dan juga ngedit beberapa henshin sound yang teman-teman semuanya ingin dengar ya dalam versi buatanku. Dan untuk video kali ini gue ingin membahas mengenai info yang akan datang nantinya, terutama mengenai Ultra Galaxy Fight season ketiga yang tak lama lagi bakalan tayang, dan juga mengenai film Ultraman Trigger ya, yaitu episode Z. Jadi di sini kita diperlihatkan majalah update ya di bulan Maret. Yang pertama mengenai si Ultraman Regulus ya, sebelumnya sudah diperlihatkan di bulan September ya, lalu berpartisipasi di Ultraman Connection yang dalam perayaan 2 juta itu. Di sini baru diperkenalkan mengenai sosok Regulus sebagai pahlawan baru yang akan muncul atau beraksi di Ultra Galaxy Fight season ketiga lah. Kalau di season kedua dia masih di segel. Dan di sini teman-teman semuanya juga lihat ya mengenai aksi si Regulus yang bakalan siap beraksi di Destiny Crossroad. Nah, dan jujur, gue lupa siapa nama pengisi suaranya Ultraman Regulus. Tapi kalau teman-teman semuanya tahu, silahkan kalian komen di bawah ya. Yang pasti ini akan menjadi debut lengkap mengenai si Regulus, dan juga mengetahui tentang finishnya Regulus itu seperti apa. Selain mengenai kemunculan si Regulus, nah di sini kita mendapatkan beberapa rumor yang bisa kita dapatkan di sini mengenai Ultra Galaxy Fight season ketiga. Dan ini masih rumor ya, belum sepenuhnya benar. Jadi kita simak yang pertama. Delation mengadakan pertemuan dengan Noah tentang Absolutian yang telah mengancam Ultra untuk menyerahkan Land of Light, atau bisa dikatakan negeri cahaya. Lalu Noah berpikir bahwa Absolutian harus dihentikan, dan Delation telah menyetujuinya dengan mengirim sinyal ke prajurit lain untuk menghentikan mereka. Kemudian si Deckard, seorang pejuang ultra dari planet yang tidak dikenal yang telah meneliti sejarah di mana divergensi oleh Tartarus dan juga Eternity Core yang di serial Ultraman Trigger sebelumnya ya, yang dimaksud, yang terletak di bumi tempat Trigger berada, hingga ia mendeteksi energi aneh yang berasal dari asteroid terdekat dari Land of Light. Jadi ini sebabnya kenapa si Tartarus menarik kembali si Diavolo untuk menginjak kembali ke Land of Light, karena ada suatu energi aneh yang mereka deteksi gitu, selain kekuatan Eternity Core. Teman-teman semuanya yang sudah nonton episode 15 sudah ngerti ya apa yang dimaksud. Ini berkaitan dengan rumor yang satu ini sih, benar-benar berkaitan setelah akhir dari ceritanya Ultraman 3 di episode 15. Selanjutnya, saat dia pergi ke asteroid dekat Land of Light atau negeri cahaya, Deckard bertemu dengan Dyna karena dia juga menemukan energi aneh yang muncul di asteroid itu. Tiba-tiba Absolute Soldier muncul untuk mengepung Dyna dan juga Deckard. Dan di sini lebih mengutamakan si Dyna ya, karena dia memiliki kekuatan untuk menjadi saga ya, fusion antara Dyna, Zero dan juga Cosmos. Namun Dyna dan Deckard berhasil menghancurkan mereka dengan segala cara. Wah, ini langsung bertemu aja nih Deckardnya di sini ya. Selain itu juga di planet yang jauh, Mirror Knight, Planefire, Genbot dan Gen 9 meluncurkan serangan kejutan kepada Absolute Soldier, yang para soldier ya mengetahui bahwa mereka mengetahui rencananya pun langsung segera mundur. Zero yang telah menyelesaikan pelatihannya dan bertemu rekan-rekan lamanya di tempat yang sama untuk meminta bantuan. Wah, sepertinya aksi Ultimate Force Zero-nya mulai beraksi kembali di Ultra Galaxy Fight, tapi masih belum pasti itu benar terjadi atau tidak. Dan intinya sih mereka juga terlibat untuk bergabung di Ultra League. Di sini tertulis
rumor yang dikatakan ya, yang disampaikan. Dan yang terakhir, saat Tartarus mengintai planet yang tidak dikenal, Tiga muncul di hadapannya saat Tiga dan Tartarus bertarung satu sama lain. Tiga dinyatakan sebagai ancaman potensial terhadap rencana Exultian. Wah, seolah-olah Tiga itu jadi legenda banget untuk kita semuanya ya. Mereka saling meledakkan dengan energy bolts dan South Star. Pokoknya mereka saling meledakkan dengan energy bolts, lalu melarikan diri dari tempat kejadian melalui portal emas sampai cincin aneh milik Yuzari yang tidak diketahui Tiga telah muncul. Tiga pun berhasil meraihnya untuk menyimpannya. Oke, mungkin demikian untuk rumornya Utagashi Fight, tapi masih dalam gimana ya? Masih dalam pembahasan apakah itu benar-benar terjadi di Utagashi Fight yang season ketiga atau tidak gitu. Jadi intinya gini, selama episode terakhirnya Ultimate 3 itu selesai, ternyata Utagashi Fight itu tidak tayang pada bulan itu, dari bulan Februari yang kemasuk itu ya. Mungkin kalau menurutku Utagashi Fight itu baru bisa tayang setelah film Ultimate Trigger episode Z itu tayang di episode Z gitu. Dan setelah itu barulah Utagashi Fight itu ditayangkan di YouTube. Di sini juga bisa kita lihat ya majalah tentang Ultimate Trigger episode Z. Di sini kita juga bisa lihat mengenai Ultimate Z yang disebut Red Damage. Tapi gak tahu ini emang pengaruh dari Cerebro atau gimana. Soalnya di Seiya Ultimate Z kan kalau setiap orang dirasuki Cerebro, mata kirinya itu pasti warna merah kan, seperti Kaburagi, Pak Menteri kalau tidak salah ya, si Yoko dan juga Haruki. Tapi ini si Haruki ini kerasukan Cerebro atau gimana? Tapi di sini tidak ada tulisan tentang si Cerebro sih. Yang pasti ini dipengaruhi si Evil Trigger yang memanipulasi si Haki dan juga Z. Ditambah lagi mengenai info Ultraman Trigger dan juga Ultraman Z di film tersebut. Di sini katanya ada kemunculan Destrader sih, tuh. Monster yang pernah mereka kalahkan sebelumnya muncul di universe Trigger ya, pas pertarungan Evil Trigger. Tapi nggak tahu ini benar-benar muncul atau tidak si Destrader. Tapi yang pasti majalahnya itu memberitahukan pada kita kalau Destrader itu beneran muncul di film Ultimate Trigger episode Z. Selain itu juga di sini kita mendapatkan rumor tentang Ultimate Trigger ya. Karena akhir-akhir ini selalu mendapatkan fanmade tentang Ultimate Decker. Dari yang satu inilah dan wah pokoknya beragam macam fanmade untuk Ultimate Decker maksudnya. Karena setiap siluet atau misteri utama yang akan muncul di setiap tahun itu pas akhir Maret atau awal April gitu baru muncul siluet. Pokoknya masih misteri lah seperti apa bentuk Ultimate Decker sebagai New Jason Dyna. Di sini gue mendapatkan rumor juga tentang Ultimate Decker yang akan tayang entah kapan, tapi gue bakal menyampaikan. Decker merupakan nama yang diambil dari kalimat Jepang ya, yang disebut Dekai, yang artinya besar. Dan Deka yang dimana Greek dari pokoknya yang 10 gitulah, sebagai 10th anniversary New Generation Hero dari Ginga, Victory, X, Odd, Jit, Group, Taiga, Z, Trigger, yang terakhir si Decker. Tapi nggak tahu, kita belum tahu tentang New Generation Gaia sama Ago itu siapa ya. Ya pasti semoga yang untuk tahun depannya menjadikan New Generation yang terakhir. Oke, lanjut ya. Decker akan muncul lebih awal di film Ultimate Trigger. Berarti ini kaitannya dengan kemunculan si Decker yang setelah itu baru muncul di Utagashi Fight season ketiga. Kemudian gimmick yang bakalan dipakai itu berupa kartu.
yang persis seperti Ultraman X sama Orb ya, yang dimana kedua Ultra itu memakai kekuatan kartu. Oh ya, jangan lupa dengan Ultraman Z yang memakai kartu sebagai kartu akses gitu. Oke, selanjutnya dan dia akan menggunakan kartu sebagai apa ya, anniversary generasi baru Ultra sebagai peringatan 10 tahun. Wow. Dan katanya sih kartunya juga bisa digunakan di Ultraman Fusion Fight. Ini kemungkinan awal Juli lah atau pertengahan. Dan lebih banyak lagi di sini dikatakan tentang apa ya, tim pelindung bumi ini bakalan memakai konsep apa ya, Gulliver dan juga Dead Phaser, tapi dibikin sebagai defense force gitu. Seperti di Ultraman Trigger, Janus itu yang dulunya sebagai monster jahat dibikin sebagai nurse descent gitu, sebagai defense force-nya atau pesawat atau markas mereka lah, sebut saja gitu ya. Di sini selain rumor yang kusampaikan dalam bahasa Inggris ini nih, di sini gue mendapatkan yang lebih banyak lagi tentang si Deckard. Di sini gue bakalan mempersingkat aja. Serialnya bernama Ultraman Deckard New Generation Dyna, berfokus tentang penerusnya si Dyna yang bernama Deckard. Nah, itu rumor pertama. Kedua, universe-nya itu persis masih di universe-nya si Trigger ya. Berarti emang konsepnya persis banget antara Tiga dan juga Dyna. Kemudian ini gimmick card yang kusampaikan sebelumnya ya, milik X sama Orb. Dan jangan lupa si Ultraman Z yang pakai kartu akses itu ya. Deckard merupakan Ultra dari masa depan, berarti seperti Ginga ya. Memiliki desa yang asymmetrical dan posisi color timernya yang mirip dengan Ultraman Nice. Oh, jadi dibikin konsep yang sedikit berbeda untuk color timernya ya. Kemudian Honeydew yang memiliki desain yang mirip dengan Haro dari Gundam. Berarti ada konsep Gundam juga di serial Ultraman Deckard nantinya. Villainnya merupakan seorang anak laki-laki yang juga berasal dari masa depan. Oh, berarti apa kaitannya Deckard dan juga villain dari masa depan ya? Apa yang mau buat mereka datang ke masa itu di timeline-nya si Deckard, atau di setelah pertarungan terakhirnya Ultraman Trigger lah, sebut saja gitu ya. Kemudian Trigger akan kembali di Deckard. Kayaknya gak terlalu cepat ya. Mungkin lebih bagus kalau Trigger itu muncul di filmnya Ultraman Deckard ya, persis banget di filmnya Ultraman 3 dan juga Dyna. Dan dia akan kembali dalam beberapa episode dan juga mendapatkan senjata baru yang juga dipakai oleh Deckard. Wah, senjata apa ini maksud? Tapi ya pasti kita nantikan aja. Defense Force di Deckard merupakan penerus dari God Slash. Berarti kalau menurut pendapatku Super God Slash kah yang dimaksud? Wah, itu pasti pendapatku sih, apa emang namanya Super God Slash gitu. Lalu Battleship dari Defense Force memiliki wujud yang mirip dengan Dead Phaser. Nah, itu yang ku sampaikan ya, yang tadi versi bahasa Inggrisnya, yang akan memiliki konsep seperti Kinjo dan juga bisa bergabung dengan MG5. Wow, luar biasa banget. Henshin device-nya mirip dengan Tiger Spike, tapi lebih besar. Wah, bakal lebih berat ya. Coba bayangin Tiger Spike-nya udah segini, tambah besar dikit. Nanti kalau teman-teman semuanya udah punya, coba kalian ukurlah antara Tiger Spike dengan Henshin device-nya si Deckard nantinya ya. Kemudian Masayoshi Takesue dirumorkan akan menjadi main director Ultraman Deckard. Nah, mungkin yang dimaksud beliau yang satu ini ya, yang paling kiri banget di sebelah kanannya Hulky. Nah, itu director yang dimaksud gitu. Dan katanya
Aku lupa lagi. Si Pak Takasue, nah, yang merupakan direktur sebelumnya di film Ultraman 3 dan juga film Ultraman 3 episode Z. Itu benar. Itu yang sebelumnya menjadi direktur film tersebut, yang kali ini akan jadi main direkturnya Seiya Ultraman Decker nantinya gitu. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info-info yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya ya mengenai semua tentang Ultra Galaxy Fight season ketiga dan juga tayangannya, beserta Ultraman 3 episode Z yang disertai tentang rumor Ultraman Decker untuk video kali ini. Dan jujur, teman-teman semuanya pasti juga masa bosan ya mengenai info terbarunya Ultraman Decker yang ternyata fanmade mulu yang diupload di sosmed, gak tahu dari YouTube ataupun Insta hingga Facebook gitulah. Jadi kita hanya bisa nunggu mengenai kemunculan siluet Ultraman Decker antara akhir Maret dan juga awal April gitu. Dan mengenai penayangan Ultra Galaxy Fight itu sepertinya setelah film Ultraman 3 episode Z itu tayang ya di Ultraman Connection, ya pasti setelah film itu ditayangkan barulah muncul Ultra Galaxy Fight yang kemungkinan April ya tayangnya. Ya karena di film Ultraman 3 itu di akhir ceritanya itu katanya si 3 itu mendapatkan panggilan dari Ultraman Reboot untuk menghentikan ambisinya pada Absolution itu. Oh ya, serta tambahan satu info ya mengenai kemunculan Signesus, katanya benar-benar muncul ya. Apalagi yang dirumorkan yang kusampaikan pada teman-teman semuanya mengenai si Noah itu bakalan muncul di Ultra Galaxy Fight dengan wujud si Nexus. Dan juga mengenai rumor terbarunya si Ultraman Zero, katanya mendapatkan form baru yaitu Grand Saber, namun dalam bentuk CGI. Mungkin si Ultraman Zero itu takut kebuli, makanya dia memakai kekuatan barunya untuk mengalahkan si Absolute Tartarus yang pernah mengalahkan Zero sebelumnya. Bahkan dengan wujud Shining Ultimate Zero itu benar-benar sulit untuk mengalahkan si Tartarus, makanya dia mendapatkan kekuatan baru yang merupakan kekuatan Ultraman Saber dan juga Ace. Selain itu juga katanya si Decker itu memunculkan awal kemunculannya di film Ultraman 3 sih katanya. Kemudian kemunculannya juga bakalan ada di Ultra Galaxy Fight season ketiga itu, kemudian bakalan berlanjut di serialnya Ultraman Decker itu sendiri. Karena seperti tahun sebelumnya itu pas pertandingan Ultraman Z ya, itu pertengahannya itu baru tayang Ultra Galaxy Fight ya, dimana ceritanya itu menuju awal mulanya Ultraman Z ya. Teman-teman sudah tahu lah apa yang aku maksud itu. Jadi makanya mungkin sumber ayah produser itu membuat alur ceritanya itu lebih teratur gitu. Jadi makanya Ultra Galaxy Fight season ketiga itu agak diperlambatkan agar timelinenya itu sesuai banget dengan apa yang terjadi yang sebenarnya gitu. Jadi untuk info Ultraman Decker nanti gua bakalan sampaikan lebih detail ya. Jika ada info yang benar-benar flash news, langsung gua bahas lebih detail tentang Ultraman 3 yang bakalan hadir di tahun 2022 ini. Jadi stay tune aja di channel JP3 ini untuk mendapatkan info Ultraman yang terupdate. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe channel youtube.com/JP3. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin kepada teman-teman semua itu tetap putus-putus, mohon dimakan selesainya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan sebenarnya itu hanya sampai cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.